kita baca Bukhari, ada satu orang soleh yang wafat, saya tidak salah tadi pagi apa kemarin. Min ikhwanina rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar al-muqarrabin. Nama beliau Shibli bin siapa itu? Mahmud apa siapa? Salah bin Mahmud. Saudara adik dari Kang Udit di Indramayu. Rahimahullah minas salihin. Kang Shibli ini minas salihin. Rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar al-muqarrabin. وغفر ذنوبه والكبائر والصغائر وأسكنه فسيح الجنات في جوار سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في جوار الأنبياء والرسل والأولياء. Mudah-mudahan semua dosa beliau dihapuskan, kebaikannya, pahalanya dilipat gandakan, dikumpulkan dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wal awliya wal muqarrabin, dikumpulkan dengan Maulana Syarif Hidayatullah رحمه الله. على هذه النية وكل نية صالحة اللهم تقبل هذا الدعاء وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ما وسعه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسلم الكامل والحب والبغض في الله من الإيمان. Jawahir al-Bukhari halaman 26. Kalau Bukharinya juz 1 halaman 11 nomor 4. An Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Amr ini Ibn al-As, sahabiyun ibnu sahabiyin, sahabat anaknya sahabat. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau meriwayatkan 700 hadis. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, orang muslim itu orang yang salima selamat al-muslimuna, umat Islam min lisanihi, dari lidahnya, dari mulutnya, dari ucapannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan min lisanihi daripada min yadihi. Disyarah, diterangkan, karena gangguan tangan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat daripada gangguan mulut. Gangguan mulut lebih sering terjadi dan lebih dahsyat daripada gangguan tangan. Wal muhajiru, yang dinamakan muhajir, orang hijrah itu, man hajara ay taraka, orang yang meninggalkan ma apa-apa nahallahu anhu, yang Allah Ta'ala telah melarangnya.
Jadi diperingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menjaga lisan, menjaga tangan. Bukan berarti anggota badan yang lain tidak diperintahkan untuk tidak ira, tidak menyakiti umat Islam yang lain. Tetap yang disebut lisan dan yad, tapi maksudnya seluruh anggota badan. Nah, ini Rasulullah SAW melarang kita mengganggu saudara kita sesama muslim ini. Kembali kepada pembahasan kemarin, karena Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, rahmatan lana walil muslimin. Jelas Nabi sangat rahmah kepada umat Islam, sehingga sebagian muslimin tidak boleh mengganggu sebagian yang lain. Juga selamat kepada si pemilik kekuatan. Orang yang punya kekuatan itu biasanya bisa mengganggu dengan lisan, dengan tangan, anggota badan yang lain, juga dengan kekuasaannya. Tapi orang yang mengganggu umat Islam, pasti gangguannya itu balanya akan kembali kepada dia. Ujung-ujungnya kesian juga. Si pengganggu ini kesian juga. Dia tidak sadar bahwa ketika dia mengganggu muslim ada catatannya dan ada balasannya. Sebagian dibuktikan Allah Ta'ala di alam dunia, sebagian lagi disimpan untuk pembalasan yaumul qiyamah. Lebih berat ini. Terutama yang dikembalikan balaknya dengan sangat cepat di alam dunia itu kezaliman dan uququl walidain, al-baghyu wa uququl walidain. Itu sangat cepat. Kenapa? Karena du'aul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak tertolak, itu hanya orang yang dizalimi. Masalah waktu saja. Masalah waktu saja. Baiji waktu. Kalau kita dizalimi seseorang, kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ketika dizalimi kita melapor kepada Allah taala, jangan keluar ucapan kepada sesama manusia, itu lebih cepat. Lebih cepat mustajab itu. Kalau kita syirkah, ya lapor ke Allah, yang ngomong ke orang, nah ini ya cepat, tapi tidak secepat kalau tanpa manusia. Itu saya baca di kutub tasawuf seperti itu. Dahsyat dan cepat sekali. Ketika kita masuk di kelompok mazlumin, melapor kepada Allah Ta'ala tanpa melapor kepada makhluk, tidak ada syikayah keluar, tidak ke istri, tidak ke anak, tidak ke saudara, tidak ke santri, tidak ke penguasa yang lain, disimpan Allah saja. Wah, itu bahaya dan sangat cepat. Jadi du'aul mazlum dibagi lagi. Ada mazlum yang lapor ke Allah dan ke makhluk, ini ya cepat. Tapi yang super cepat, yang lapornya ke Allah saja. Itu betul-betul sangat cepat. Dan sudah seharusnya melapor kepada Allah Ta'ala, sudah seharusnya. Ni'mal multaja. Jadi kalau kita baca hizib, baca wirid, baca doa, ni'mal multaja wallaja. Itu bisa dikembalikan ke Allah. Jelas, hakikatan dan adatan dikembalikan ke hadratul Rasul Muhammad SAW. Tapi hakikatan al-multaja al-laja, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ni'mal wakil, ni'mal multaja, ni'mal marja, ni'mal ma'ab, Allah itu sekali-sekali dibuktikan. Terutama kalau Anda sedang dizalimi. Ya begitu datang pertolongan Allah, iman kita yarbu, bertambah iman kita. Oh, ternyata benar hadis Nabi Muhammad SAW. Ini penting loh ini. Kita jangan hanya belajar, membaca, memahami, mengamalkan. Ada lanjutannya itu. Membuktikan. Saya ulangi ya. Orang itu pertama belajar. Setelah belajar, memahami, mengamalkan.
Masih ada lanjutannya ini. Pembuktian. Begitu terbukti, al-iman yarbu. Iman kita naik kepada Nabi, kepada Allah. Oh ternyata benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du'aul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kalau belum terjadi pembuktian sudah iman, tapi bil ghaib kan belum terjadi. Begitu terjadi tambah. Samaratul imannya naik. Semua hadis itu harus seperti itu. Anda mendengar man sholat duha, siapa orang yang sholat duha, Allah Ta'ala meluaskan rezekinya, meluaskan tanggungan orang itu. La ghina ma'azzina, la fagra ma'adduha. Dibuktikan. Tapi jangan jadi seperti bahasa saya apa ini ya. Jadi begini, waktu saya belajar di Tegal dulu, di pesantren Tauhidiyah itu, ada kejadian yang agak nggak enak didengar telinga itu. Ada satu orang dari pesantren, tidak usah saya sebut, dari pesantren di daerah Jawa Timur, sowan ke pesantren Kiai Ahmad. Waktu itu yang ketemu sama dia Kiai Hasani, adanya guru saya juga itu. Kemudian ini orang, si santri ini bagus sih, dia belajar lama, baca hadis, hafal, faham, mengamalkan. Sudah sampai ke sini. Saya ulangi. Kalau orang yang tidak kenal majelis, tidak kenal baca hadis, ya ini kan namanya masih di luar kelompok kan. Kalau sudah mendengar hadis sami'a, kemudian apalagi kataba, berarti sudah mulai belajar itu. Setelah itu fahima, sudah hafal, difaham, amila, mengamalkan. Tapi ini masih koma ya. Dia amalkan hadis itu. Dia baca hadis, siapa orang yang sholat duha akan diluaskan rezekinya. Kemudian tidak tahu syarahan ulama, apa pemahaman sendiri, apa gabungan dua hadis, saya tidak mengerti. Yang jelas dia mengamalkan 40 hari. Saya kira dia gabung dari beberapa hadis, jadi pemahaman siapa orang yang sholat duha, kemudian meminta, jelas kan dia minta dunia, dia sedang butuh dunia waktu itu, minta fulus, karena sedang butuh. 40 hari tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Wah penasaran ini orang ini. Saya, itu, ini yang bahaya ini. Saya sudah sholat duha, sudah mengamalkan hadis 40 hari lagi. Bagaimana hadis ini? Ini yang ngawur ini. Dia mempertanyakan hadisul maksum. Bagaimana hadis ini? Saya penonton saja saya. Itu saya masih santri, saya menjadi penonton. Hanya ini kejadian melekat di relung sanubari saya, di pikiran saya melekat. Ini ada yang keliru ini. Pasti ada yang keliru. Nabi Muhammad tidak pernah dusta, keomongannya tidak terjadi. Tidak mungkin, mustahil. Nabiul Ma'sum, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin kalau Nabi Muhammad kalam bicara ya waga, pasti terjadi. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat mereka apabila ada sesuatu yang keluar dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari hadis atau dari Quran, kata sahabat, maka hati-hati kami dipenuhi keyakinan bahwa yang diucapkan Nabi pasti terjadi. Waqi'u, pasti terjadi. Tidak ada barangkali, tidak ada tidak pas, tidak ada tidak tepat, pasti. Nah, lainnya orang bagaimana ini? Ini ada tanda tanya. Yang salah siapa ini? Nabinya apa pengamalnya? Ini pasti ada kesalahan, pasti. Ada sesuatu, hadisnya sudah jelas, sahih, dari Nabi, kok tidak terjadi. Ini ada sesuatu yang keliru. Nabi Muhammad keliru mustahil, berarti yang keliru lagi tinggal satu, pengamal. Nah ini, yang mengamalkan ini. Harusnya dia mencaci dirinya. Ini Nabi Muhammad tidak mungkin dusta. Kok tidak terjadi? Apa yang keliru ini? Kurang apa? Saya kurang apa? Ada kesalahan apa di saya? Harusnya ini yang dicari ini.
Sebagaimana yang saya temukan juga riwayat, sudah beberapa kali saya sebut ini. Dua orang yang sama-sama mengamalkan sholawat, ingin bermimpi Rasulullah SAW. Sholawatnya sama, pemberi ijazah sama, harinya sama, adat bilangan bacaannya sama. Yang satu mimpi, satu tidak gitu. Yang satu putus asa, dia nggak baca lagi. Yang satunya yang tidak mimpi ini raja'a bil laumi ala nafsih, dia caci maki dirinya sendiri. Ya Rasulullah, saya punya dosa apa? Padahal itu yang diamalkan sholawatnya aulia, bukan langsung dari Nabi itu. Oh bisa saya mengamalkan wirid siwali ini tidak diijabah. Raja'a yalumu nafsah, dia caci maki dirinya, dia menangis, meratap, diamalkan lagi, mimpi. Nah, mimpi terus berhasil. Kenapa ini? Berarti saya punya pemahaman siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada inkisar, pecahnya hati. Harus ada tawadhu. Saya kotor, apa salah saya? Kurang apa ya Allah? Beritahu saya yang menyebabkan saya tertolak daripada menemukan ijabatu hadithi Rasulullah SAW. Ada dosa apa yang menjadi hijab? Jadi begini loh. Ijabah itu pasti turun tapi ada hijab. Hijabnya ini menutupi kita. Salah satu masyayikh, malah itu Maulana Imam Sayyidina Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu mengibaratkan gelas. Si gelas ini bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, Allah, Rasulullah, Al-Masyayikh itu menuangkan air ke gelas ini. Tapi kalau muridnya menutup, ya tidak tumpah, tidak masuk ke dalam gelas. Dan ini yang terjadi dengan orang yang mengamalkan wirid untuk mimpi Nabi dan orang yang mengamalkan sholatul duha arba'ina yauman untuk meminta rezeki. Dia sendiri yang menutup. Ijabah sih turun tetap. Nah, yang perlu dilakukan membuka tutup. Makanya al-masyayikh yang kelasnya kelas mursyid, thariqah apa saja itu, memerintahkan murid-muridnya sebelum mengamalkan apa-apa, istighfar dulu, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab dosa itu ada dosa yang kita tahu kita berdosa, ada dosa yang kita tidak tahu kita berdosa, tapi Allah tahu. Kamu tahu, kan ada orang yang bicara, yang paling tahu tentang diri saya ya saya. Ini benar tapi agak keliru, ada kelirunya masih. Kalau kata saya yang paling tahu tentang diri saya ya Allah. Sebab manusia itu ada nisyan, Allah tidak ada nisyan. Manusia ada juhul, Allah tidak ada juhul, selalu ilmu. Terkadang dosa yang kita kira bukan dosa, indallah azim. Yang kita kira Allah bakal marah luar biasa, indallah saghir. Karena kita jahil. Alimnya saya dan Anda itu kalau paham saya itu nisbi gitu. Aslinya mah bodoh. Sadaqallahul azim innahu kana zaluman jahula itu sudah positif itu. Wa hamalahal insan innahu kana zalum jahul. Ini sudah cap label insan itu zaluman jahula. Bodohnya permanen. Karena ada manusia alim ya nisbi. Allah Ta'ala mengijatkan ilmu, Adam lagi, ijat lagi, Adam lagi. Lah kalau ijat yang selanjutnya ditutup, ya bodoh terus. Jadi alimnya manusia itu butuh curahan minallahi azza wa jalla. Kalau curahannya diputus, entah diputus karena dia dosa, entah diputus karena dia tua, lupa, pikun, entah diputus karena dia terlalu banyak problem sehingga ilmu-ilmunya terlupa, entah diputus karena dia sedang ketakutan, macam-macam asbab. Insan, kita bukan Tuhan, insan. Nah, para masyayikh memerintahkan kita sebelum memohon kepada Allah Ta'ala istighfar dulu. Setelah istighfar cari obat dari Nabi Muhammad SAW, baca sholawat dulu sampai hati ada nur, terasa insyarah sadr, lapang jiwa kita.
ada cahaya di batin kita, baru berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian berdoa, ada cara, cari tempat yang mustajab kalau bisa, waktu yang mustajab, cara yang mustajab, didahului sholawat, diakhiri sholawat. Pakai doa yang sering gobul, kalau bisa jangan ngarang kalau bisa. Pakai doanya wali-wali yang sudah terkenal mustajab. Lah ini dicampur ini, dicampur ini, dicampur ini. Insya Allah bikaramillahi azza wa jal akan muncul yang namanya ijabatud da'wat. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab selagi hadis itu sahih, artinya sahih asli dari Nabi, bukan maudhu, bukan palsu, asli dari Nabi Muhammad, pasti terjadi. Kalau seperti tidak terjadi, cari ada apa ini? Jangan cari di Nabi Muhammadnya, cari di diri andanya. Bab kalau gala Allah azza wa jal dengan gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada barangkali, ini barang pasti sudah. Bukan barangkali, tapi barang pasti. Waqi', pasti terjadi. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirri asrar al-Fatiha wa ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.